Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Kalau di kelas sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara menulis teks narasi, nah di sini kalian akan belajar bagaimana menulis teks eksplanasi. Sedikit mengingatkan kembali, teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa. Lalu, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya sesuatu. Nah, kalau sudah ada kata menjelaskan suatu proses terjadinya sesuatu, maka kita kaitannya dengan sebab akibat. Seperti bagaimana terjadinya hujan, mengapa bisa terjadi pelangi, terjadinya gempa bumi. Jadi, ciri-ciri teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, menjelaskan fenomena alam atau sosial. Seperti tadi fenomena alam, gempa bumi, hujan, terjadinya pelangi, puting beliung, dan sebagainya. Yang kedua, bersifat faktual atau nyata, bukan hayalan. Yang ketiga, menggunakan hubungan sebab akibat. Mengapa, karena, sehingga. Itu ya. Yang keempat, disusun secara runtut. Maksudnya adalah mengikuti struktur penulisan teks eksplanasi. Nanti kita bahas. Yang kelima, menggunakan kata karena, sehingga, akibatnya, dan lain sebagainya. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran umum tentang fenomena yang akan dijelaskan. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas berisi proses terjadinya sesuatu secara runtut dan terdapat hubungan sebab akibat. Yang ketiga, penutup. Penutup berisi kesimpulan atau dampak dari peristiwa tersebut. Bagaimana cara menulis teks eksplanasi? Cara menulis teks eksplanasi terdiri dari 6 tahapan. Tahap pertama, menentukan fenomena yang akan dijelaskan. Tentukan dulu fenomena apa yang akan kalian jelaskan, entah itu fenomena alam atau fenomena sosial. Yang kedua, kumpulkan data atau informasi yang benar tentang fenomena yang akan kalian jelaskan. Yang ketiga, buatlah pernyataan umum. Yang keempat, jelaskan prosesnya secara runtut menggunakan struktur penulisan teks eksplanasi yang baru kita bahas. Yang kelima, gunakan kata sebab akibat. Dan yang terakhir, periksa kembali tulisan kalian. Berikut ini ada contoh teks eksplanasi. Yuk kita baca bersama. Hujan. Hujan merupakan peristiwa alam yang terjadi karena proses evaporasi, yaitu proses penguapan air. Air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Uap air naik ke udara dan mengalami pendinginan. Uap air berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Ketika awan sudah terlalu berat, air akan turun sebagai hujan. Maka, hujan terbentuk dari air yang melewati proses evaporasi dan menjadi gumpalan air hingga jatuh ke bumi. Nah, berdasarkan contoh teks eksplanasi tadi, yang mana yang merupakan pernyataan umum? Ya, hujan merupakan peristiwa alam yang terjadi karena proses evaporasi, yaitu proses penguapan air, termasuk pernyataan umum. Yang kedua, yang mana yang merupakan deretan penjelas? Ya, air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Uap air naik ke udara dan mengalami pendinginan. Uap air berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Ketika awan sudah terlalu berat, air akan turun sebagai hujan. Terlihat ya hubungan sebab akibatnya di deretan penjelas. Yang mana yang merupakan penutup? Ya, sudah pasti. Maka, hujan terbentuk dari air yang melewati proses evaporasi dan menjadi gumpalan air hingga jatuh ke bumi. Saatnya bagi kalian untuk latihan menulis.
agar kalian lebih memahami cara menulis teks eksplanasi. Maka silahkan kalian kerjakan. Pilih salah satu tema yang ada di layar. Ada proses terjadinya pelangi, proses terjadinya gempa bumi, dan proses terjadinya gunung meletus. Pilih salah satu, kemudian tulis teks eksplanasi menggunakan struktur teks eksplanasi secara runtut. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.